aku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, kehadiranmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa yang berkata di dalam kerajaan surgamu, Bapa yang kami puji, kami tinggikan, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat malam yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang sungguh besar sempurna dalam hidup kami. Dan saat malam ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, di mana Engkau tambahkan umur 1 tahun pada Esther ya Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati Tuhan masa pertumbuhannya. Biarlah Esther boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, hanya dengar-dengaran, terlebih kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sekolahnya ya Tuhan, memberkati masa depannya ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, di mana Engkau yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiamu selalu mengikuti kehidupan kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mau membaca kebenaran firman-Mu, renungan firman-Mu. Tuhan berkati ya Tuhan, dan juga sebentar kami juga akan beristirahat Tuhan. Biarlah Engkau yang terus Tuhan menjaga dan melindungi kami, dan besok pagi Tuhan biarlah kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan kami boleh kembali beribadah kepada-Mu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, apapun yang kami kerjakan lakukan Tuhan, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan kehidupan keluarga kami ya Tuhan, kedua orang tua kami, keluarga kakak-kakak kami, adik kami Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menjaga mereka ya Tuhan. Biarlah semuanya di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan masalah yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu buka jalan ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, masa depan kami di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sempurnakan doa kami ya Tuhan. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, seperti kami juga mau mengampuni orang yang salah pada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian Sabtu 2 Oktober 2021. Padang Gurun. Tuhan berfirman kepada Musa di Padang Gurun Sinai, Bilangan 1 ayat 1. Sebelum memulai pembahasan Alkitab di persekutuan doa itu, saya mengajukan pertanyaan. Apa yang spontan terbayang di benak Anda manakala mendengar kata Padang Gurun? Jawaban para peserta beragam, seperti kekurangan air, haus, terik, tak ada pohon, badai, sepi, angin, dan lain-lain. Yang pasti semuanya bercorak asosiasi negatif. Kitab Bilangan merajut tema penyertaan Tuhan kepada umatnya di Padang Gurun, khususnya bagian kedua dari perjalanan Padang Gurun semenjak Israel keluar dari Mesir, yakni dari Sinai sampai ke Moab. Melalui Musa, Tuhan menata persiapan yang rapi bagi perjalanan itu, yang nantinya juga dilengkapi dengan berbagai tanda ajaib pemeliharaan dan penyertaannya. Asosiasi yang hendak ditanamkannya tentang Padang Gurun ialah penyertaan Tuhan. Ketika kelak umat sedang mengalami susahnya Padang Gurun, pembuangan di tanah Babel, pesan kitab ini sangat menghibur dan membangkitkan kembali iman mereka yang bersih. Padang Gurun. Macam apakah yang sedang kita jalani? Kerongkongan rasa sepi, penolakan, pergumulan melawan penyakit, kesulitan, atau kerugian finansial, kegagalan usaha atau studi, patah hati, ketakutan akan hari besok, atau bahkan bayang-bayang kematian. Apapun itu yang pasti kita dibuatnya susah. Namun jangan biarkan diri tertelan oleh kesusahan. Ingat, Padang Gurun tak selalu tempat yang buruk. Justru disitulah Tuhan nyatakan penyertaannya. Justru disitulah Dia hadir secara nyata. Percayalah, dimanapun
bagaimanapun tak hakiki asal Tuhan menyertai, itulah yang esensi. Amin. Yang Alek dapetin itu percobaan itu merupakan uji Tuhan. Kan dibilang padang gurun, padang gurun itu pas kita di suasana padang gurun itu kayak misalnya banyak hal, misalnya patah hati secara finansial. Nah berarti kan Tuhan itu selalu ada dalam kesusahan kita. Terus juga Tuhan itu apa ya, pencobaannya itu merupakan bentuk dari kayak gitulah guys. Begitu lagi gimana? Ya udah. Kan jadi ketawa hampir sama. Dia hampir sama. Tuh. Mana ada jawaban yang bersama. Menurut Abed padang gurun itu apa? Itu masa ya kata tadi kan masalah. Abed pernah mengalami padang gurun nggak? Pernah. Seperti apa? Patah hati itu. Ya nggak ada duit gitu. Ya kamu belum kerja ya orang nggak ada duit. Ya, pokoknya gitu Tuhan selalu menolong gitu. Aduh. Sama. Jangan mudah menyerah. Ya selalu punya janji pantang menyerah kalau Tuhan tuh bakal menolong. Jadi kalau ada apa-apa minta tolong ke Tuhan aja, berdoa. Kalau minta hotspot ke siapa? Apa lah? Oh. Nah, Tuhan nggak punya. Oke, dari setiap pergumulan itu bahwa sebenarnya Tuhan mempunyai waktu yang terbaik bagi kita, itu untuk Dia memproses sehingga pada saat kita melewatinya dan kita mengerti bahwa jawaban atau apa yang kita butuhkan itu Tuhan menyediakan indah pada waktunya. Hampir sama. Mama ya Pak. Kan udah disimpulkan sama pastor. Saya berdoa. Kalau dari saya, padang gurun, kita hidup di dunia ini pasti nggak semuanya lancar saja, pasti banyak masalah, kesulitan setiap hari yang kita hadapi. Jadi karena kita punya Tuhan, kita selalu mengembalikan kepada Tuhan, bahwa Tuhan juga mengingatkan kita bahwa masalah, beban yang kita hadapi nggak akan melebihi dari kekuatan kita. Jadi kita selalu bersandar, berharap sama Tuhan. Jadi kita di padang gurun itu kita jangan merasa oh hidup kita hanya sendiri. Kita selalu bergantung, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Yang penting segala sesuatunya yang kita lakukan, yang terjadi dalam hidup ini, selalu kita mengandalkan Tuhan dan selalu berharap bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu aja. Pencobaan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti padang gurun, yang kita hadapi banyak masalah gitu ya. Tapi kita percaya bahwa lewat masalah yang kita hadapi ada penyertaan Tuhan yang sempurna untuk menguatkan kita supaya kita bisa lalui setiap percobaan-percobaan yang kita hadapi.
Tuhan gitu. Jadi jangan mengandalkan kekuatan kita gitu. Jadi kan kadang manusia kalau ada masalah baru ingat Tuhan. Kalau nggak ada masalah enjoy aja udah lupa, nggak ingat Tuhan, nggak datang sama Tuhan, lupa berdoa, lupa ibaratnya mengandalkan kekuatan sendiri. Oh saya bisa, semuanya saya bisa. Makanya Tuhan izinkan padang gurun dalam hidup kita itu supaya kita deket sama Tuhan, supaya kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bukan mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita. Jadi kalau kita dalam sekolah, jadi kita merasa diri kita pintar, hebat. Nah akhirnya ada ujian. Nah akhirnya apa? Merasa kesulitan. Nah, Tuhan izinkan itu terjadi. Apa? Jadinya Tuhan izinkan terjadi supaya kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Jadi kita nggak mengandalkan kemampuan kita, kepintaran kita, tapi kita mengandalkan hikmat dari Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Makanya Tuhan izinkan padang gurun dalam setiap kehidupan manusia. Kuku. Kuku dulu. Esther mah bisa doang belum? Ya udah bisa sama Esther. Apaan tuh Ya, dulu Esther, Michelle dulu, ntar sama Michelle. Nanti baru bakal Aisyah. apa ntar panjang loh. Esther dulu kan sudah. Ya, Udah Esther. Esther kakinya yang mas. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan karena setiap kita ada masalah Tuhan selalu memberikan kita jalan. Tuhan selalu ada saat kita sedang, jadi kita harus tetap percaya sama Tuhan. begitu doang. Oke. Jadi renungnya bicara tentang padang gurun ya. Padang gurun itu memang suatu kondisi di mana itu kalau kita membayangkan kalau dari zaman dulu memang kan umat Israel di proses Tuhan harus melewati padang gurun, bahkan harus bahkan saking bodohnya, saking bebalnya itu sampai umat Israel kan sampai berputar-putar selama 40 tahun. Ya, jadi bisa dibayangkan selama 40 tahun loh ya umat Israel itu diproses. Nah sama seperti kita, padang gurun kita apa sih gitu kan, masing-masing kita punya nih kapasitas sebagai pelajar ya. Padang gurun kita sebenarnya masih ringan, apa cuman disuruh belajar doang, suruh belajar, suruh disiplin ya kan. Cuma kalau hal itu aja susah, gimana nanti kalian bisa lebih diproses Tuhan lebih lagi gitu loh. Kalian belum sampai disuruh istilahnya, maaf ya, kalau papa mama ya kan, orang tua kalian bekerja loh, gimana caranya harus bisa memenuhi kebutuhan sekolah kalian ya kan, terus kebutuhan sehari-hari, makan minum pakaian kalian gitu. Ya itu terus terang tuh itu padang gurun yang sesungguhnya. Itu padang gurun sesungguhnya, bahkan di tengah-tengah kami bekerja, kami tetap harus istilahnya tetap bisa memberikan teladan kepada kalian sebagai anak. Nah kalian ini sebenarnya belum ya, kalian sebagai pelajar sebenarnya belum benar-benar mengalami apa yang dikatakan itu sebagai padang gurun. Kalian kan cuma apa sih galaunya, mau kalau lagi nggak ada duit. Karena duit ya memang kalau ada duit buat apa? Toh uang SPP ada orang tua yang masih bayarin ya. Jadi ada duit nggak ada duit kan nggak ada masalah juga. Emang kalau nggak ada duit kalian nggak makan? Nggak kan? Ada oma opa, ada mama papa yang nyiapin makanan, lewat ada mbak yang ngejaga. Jadi sebenarnya kalian tuh belum benar menjalani apa itu namanya padang gurun. Paling kalau pas padang gurun apa? Pas lagi galau, nggak ada wifi, nggak ada padang gurun tuh kalian kalau pas lagi diajak ke tempat jalan-jalan nggak ada wifi, ya kan, nggak ada data. Nah itu tuh kalian baru mulai ngerasa nggak nyaman. Nah jadi memang bicara padang gurun itu memang masing-masing kalian punya versinya sendiri sesuai kapasitas kalian ya. Karena kalian bisa pelajar ya, memang Tuhan belum izinkan kalian, tapi percayalah kalian nanti akan seiring waktu, seiring nanti apalagi nanti Keisha mau nanti selesai SMA mau
kuliah, mau kerja. Nah itu nanti benar-benar baru merasakan pengalaman hidup yang sesungguhnya tuh. Nah kumpul dari sekarang masih ada hidup sama papa mama ya, persiapkan diri kalian untuk melewati padang gurun tersebut. Karena itu apa? Itu bagian untuk memproses diri supaya kita jadi pribadi yang lebih matang. Daging tadi kalau nggak dipanggang, nggak dimasak, enak nggak? Enggak kan? Nah pada saat dipanggang kan panas segala macam. Nah kalian juga sama lah seperti kita juga diproses seperti itu. Kita dipersiapkan supaya apa? Kita bisa dinikmati oleh Tuhan kehidupan kita, ya. Jadi kurang lebih maksudnya padang gurun itu seperti itu, adalah bagian dari pemprosesan di mana kita dipersiapkan supaya kita bisa menjadi alat untuk memuliakan Tuhan, ya. Dimanapun kita berada, apapun kita lakukan, kapasitas kita sebagai pelajar, lakukanlah segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kalian main game itu untuk kemuliaan Tuhan, kalian main nggak game? Persoalannya Tuhan nggak suka kalian main game, ya. Tuhan lebih suka kalian baca buku, baca Alkitab, ya, bantu papa mama, gitu loh, tanggung jawab. Tuhan lebih suka itu, ya. Jadi segala sesuatu itu lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Nah itulah persiapan buat kalian untuk menghadapi padang gurun nanti yang Tuhan akan persiapkan. Masing-masing dari kita semua akan diproses. Yang nggak mau diproses ya artinya dia akan menjadi anak gampangan. Dia nggak jadi umat, nggak akan dipilih menjadi umat kesukaan Tuhan. Itu. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Ayo Esa berdoa. Doanya apa? Ayo. Cici. Minta apa? Minta apa? Ayo tiup lilinnya. Handphone baru. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Ayo, 1, 2, 3. Ayo, ayo. Ayo. Iya. Mau jadi kopi ya ta? Tapi nanti masaknya itu ya. Enggak. Oh, bisa sekarang. Suruh saya 1 ya.